Pemirsa, dalam negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat di Washington DC, pemerintah Amerika Serikat menyoroti perihal kebijakan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dan juga gerbang pembayaran nasional atau GPN yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dan gerbang pembayaran nasional atau GPN yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terungkap dalam laporan perkiraan perdagangan nasional 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Dalam dokumen laporan dirilis akhir Februari lalu ini, Amerika menyoroti peraturan Bank Indonesia nomor 19/08 tahun 2017 tentang gerbang pembayaran nasional mewajibkan seluruh debit retail domestik dan transaksi kredit yang akan diproses melalui lembaga switching MPG yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin oleh BI. Selain itu dalam peraturan BI nomor 19/10/2017 mengamanatkan bahwa perusahaan asing menjalin kerjasama dengan Switch GPN Indonesia yang berlisensi untuk melakukan pemrosesan transaksi retail domestik melalui gerbang pembayaran nasional. Menurut USTR, dengan aturan tersebut perusahaan-perusahaan Amerika Serikat termasuk penyedia pembayaran dan bank-bank mencatat kekhawatiran terhadap kewajiban pembayaran perdagangan melalui KRIS. US Trade Representative juga mempertanyakan peraturan ini yang memberlakukan pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin memperoleh pengalihan lisensi untuk berpartisipasi dalam MPG, melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi debit dan kartu kredit retail domestik. Seperti diketahui pada tahun 2019 silam, setahun diluncurkannya gerakan pembayaran nasional, Mastercard dan Visa menjadi perusahaan yang mempertanyakan kebijakan ini. Saat diterbitkannya GPN disebutkan pemrosesan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri. Dengan adanya aturan ini, Visa dan Mastercard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran, mereka harus menggandeng partner lokal. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Amerika Serikat soroti pembayaran KRIS dan juga GPN Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Mas Desar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Halo Mas Desar, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Mas Sandi Fajaryadi, Ketua Bidang Teknologi dan Operasional Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Halo Mas Sandi, apa kabar? Baik ya, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan melihat update lah paling tidak begitu dari Mas Sandi nih terkait dengan perkembangan sistem pembayaran KRIS, kemudian gerbang pembayaran nasional atau GPN. Sampai saat ini tuh sudah seperti apa? Silakan. Oke, mungkin kita coba jelasin dulu ya yang dimaksud dengan GPN dan KRIS-nya ini dulu supaya semua juga mengerti. GPN yang dimaksud di sini kan adalah gerbang pembayaran nasional, yaitu sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memungkinkan kartu debit bisa digunakan di mesin edisi atau ATM dari semua bank dengan menggunakan jaringan domestik tanpa perlu jaringan internasional dengan tujuan yang dibilang namanya cemomuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Kalau KRIS sendiri itu kan adalah standar QR Code secara nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia juga, yang memungkinkan semua penyedia jasa pembayaran, baik itu e-wallet, mobile banking, ataupun PJP lainnya, untuk bisa melakukan pembayaran dengan hanya satu kode QR yang seragam. Nah, untuk perkembangannya, khususnya KRIS, saat ini sih sudah bisa dibilang ya sangat pesat banget ya. Apalagi kalau fitur-fitur KRIS sudah beragam macamnya. Saat ini selain hanya kita bisa melakukan scan, kita juga bisa melakukan tap yang baru muncul, terus juga sudah bisa melakukan tarik tunai dan transfer KRIS tuntas, bahkan sudah bisa cross border antar negara. Sedangkan kalau GPN sendiri sudah diadopsi secara luas oleh semua pengguna kartu debit domestik. Jadi kita lihat bukti nyata keberhasilan KRIS ya. Kalau kita belanja saat ini, banyak orang sudah nanya kan, bisa pakai KRIS atau enggak. Itu sudah menunjukkan ya KRIS sudah jadi top of mind-nya masyarakat saat ini sih. Begitu, Mas.
Baik, nah menarik. Lantas seberapa besar potensi pembayaran KRIS dan GPN-nya sendiri begitu? Mengingat Anda katakan tadi minat masyarakat juga sudah semakin tinggi nih. Betul betul. Kalau kita lihat saat ini dan kita alami juga sih pastinya ya, kita sudah banyak bertransaksi menggunakan kris. Kris ini dengan biaya transaksi yang rendah itu bisa mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk bisa berjualan secara digital. Jadi bisa menerima cashless. Oke. Artinya saat ini orang tidak perlu repot menggunakan uang tunai untuk berbelanja bahkan di warung-warung kecil ataupun di UMKM. Ini bisa meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan. Oke. Kalau kita bicara jumlah transaksi, dari tahun 2023 ke 2024 saja, pertumbuhan transaksi kris itu sudah lebih dari 200%. Oke. Jadi itu artinya penetrasi kris itu sangat kuat banget di masyarakat Indonesia. Oke. Dan GPN sendiri pun itu sudah sangat umum digunakan di kartu debitnya kita. Dan itu sudah memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan menekan biaya transaksi juga. Begitu, Mas. Baik, nah Mas Destar, lantas bagaimana kalau melihat perkembangan ekonomi digital yang tadi nampaknya dari sisi penggunaan KRIS, GPN sendiri bagi kartu debit dan lain-lain ini sudah mulai membumi lah bisa dikatakan begitu. Anda melihat memang ini seiring sejalan dengan semakin masifnya digitalisasi di Indonesia, masyarakat juga semakin tinggi literasinya terkait dengan dunia digital atau bagaimana nih Mas? Betul, betul. Karena ini sangat berkorelasi ya. Jadi sekarang orang Indonesia baik dari gen alpha gitu bahkan ya sampai gen milenial mungkin gitu ya, sekarang sudah sangat aware dengan teknologi digital gitu ya, dan termasuk pembayaran. Nah, pembayaran juga menarik. Mungkin dulu masih zaman transfer gitu ya, agak sulit ya masukin nomor account gitu ya. Sekarang dengan ada QRIS tadi kata Mas Andi, ini sangat memudahkan baik kita sebagai user maupun sebagai pemilik merchant. Dan juga tadi yang menarik adalah MDR-nya juga termasuk kecil gitu ya. Dan saya lihat itu beberapa case, terutama mungkin anak-anak umur 30-40 yang tadinya biasa pakai kartu debit gitu ya, sekarang juga kayaknya mostly 90% sekarang sudah menggunakan QRIS gitu ya, karena jauh lebih mudah, jauh lebih efisien secara waktu dan lain-lain. Jadi saya lihat ini lifestyle-nya sangat-sangat bagus ya ke depannya untuk inklusi digital payment Indonesia tentunya gitu ya, sehingga tidak harus orang yang punya bank gitu ya yang bisa membayar lewat digital payment. Seperti itu Mas Pras. Nah, kalaukah sama berarti pandangan Anda misalnya Mas Desa terkait dengan potensi besar yang bisa didapatkan juga oleh perkembangan sistem pembayaran KRIS, GPN dan juga bagi masyarakat Indonesia begitu dengan manfaat yang bisa didapatkan sendiri? Betul, betul. Dan ini sebenarnya diadopsi oleh banyak negara, Mas Pras, gitu ya. Dan saya juga agak bingung ya kalau kita lari ke masalah Trump gitu ya, ke US gitu ya. Ini sebenarnya banyak negara yang sudah melakukan hal yang sama seperti kita ya, seperti Singapura, ya, Malaysia juga, ada beberapa juga Thailand dan India gitu ya. Tapi kenapa kok Indonesia diudek-udek lagi nih ya dengan masalah tarif ini? Jadi kalau menurut saya sih ini lebih sentimen yang agak berbeda ya terhadap Indonesia, seperti itu. Mas. Baik Mas Dester. Nah Mas Andi ini mungkin bisa menjawab dalam negosiasi perdagangan Indonesia Amerika Serikat kan memang ada salah satu poin ini yang menjadi sorotan di perdagangan Amerika adalah pembayaran KRIS, kemudian GPN sendiri. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi fokus atau tanda kutip kerisauan mereka sendiri begitu terkait dengan KRIS dan GPN? Iya, tadi sebenarnya seperti Mas Tesar bilang, kayaknya terlalu berlebihan ya kekhawatiran itu ya datang dari mereka ya. Karena sebenarnya konsep KRIS dan GPN sendiri pun sebenarnya kan dari sisi pemerintah kita juga sangat open dengan semua pihak yang ingin terkoneksi ke sistem kita itu. Betul. Jadi sebenarnya kita sangat open kok, nggak ada kayak restriksi yang berlebihan juga. Tapi memang dari sisi pemerintah Amerika sendiri kan mereka menilai KRIS dan GPN ini kata mereka ya menghambat akses dari penyedia layanan yang berasal dari negara mereka gitu. Dan mereka juga khawatir kayaknya ya ini dengan konsep perdagangan bebas yang sudah disepakati itu ada bertentangan dengan hal tersebut. Tapi sebenarnya ya kalau kami lihat sih sebenarnya kan kekhawatiran ini sebenarnya sudah diberikan akses untuk KRIS-nya maupun GPN-nya untuk semua pihak, jadi tidak ada restriksi. Bahkan kalau misalnya Amerika mau join KRIS pun, artinya ketika dari user Indonesia berkunjung ke Amerika bisa menggunakan KRIS itu sangat oke banget sih. Kita kan sangat open kayak gitu. Betul. Nah itu dia, kenapa mereka tidak berkeinginan seperti itu? Mengingat kan kita sudah menjalin kerjasama juga dengan negara-negara ASEAN dalam penerapan pembayaran ini. Kita akan bahas lebih jauh tapi di segmen berikutnya Mas Andi, Mas Tesar. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pengguna kris di Indonesia. Ini data sampai dengan Oktober 2024. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat total pengguna kris sendiri mencapai 54,1 juta. Sementara jumlah merchant-nya sendiri, merchant mencapai 34,7 juta. Atau kalau dari sisi kenaikan mencapai 183,9% secara tahunan. Sumber dari Bank Indonesia. Dan berikutnya nilai transaksi menggunakan kris sendiri di tahun 2021 itu mencapai 27,6 triliun. Di tahun 2022 99,98 triliun. 2023 melonjak hingga 229,96 triliun. Dan di tahun 2024 per Oktober itu sudah mencapai 188,36 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dengan jumlah merchant krisnya yang tembus 25 juta. Selanjutnya kemitraan transaksi perdagangan. Pengguna kris itu Malaysia, Thailand, Singapura. Kemudian ada 4 negara juga yang akan menggunakan kris. Ada Korsel, India, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sandi Fajaryadi, Ketua Bidang Teknologi dan Operasional dari APGI, kemudian juga Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Nah, Mas Sandi sempat tertunda. Kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lonjakannya luar biasa sekali begitu. Tadi yang sudah disampaikan juga Mas Tesar, sudah melek teknologi lah masyarakat Indonesia saat ini begitu, nanti melek digital. Nah, Anda melihat apa sih yang kalau oke lah concernnya adalah tadi Anda katakan ini menghambat akses penyedia layanan dari negeri Paman Sam begitu. Tapi kan sebenarnya tidak terlalu berdampak kalaupun ternyata kerjasamanya bisa begitu. Bahkan sudah melanjutkan dengan negara-negara ASEAN lainnya begitu, Mas Andi. Silakan. Betul Mas. Jadi kekhawatiran berlebihan itu adalah kan kalau kita dibilang menghambat sebenarnya kan model transaksi yang dianggap menghambat itu kan yang mereka tawarkan adalah transaksi menggunakan kartu. Sedangkan kan kalau di sini kris itu kan sebenarnya sebagai media pembayaran. Sedangkan sumber dana sendiri pun sebenarnya bisa berbagai macam gitu. Bisa dari tabungan dan bisa juga berupa kartu. Jadi sebenarnya transaksi menggunakan kartunya pun masih ada dan di Indonesia pun masih terus tumbuh. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu kayaknya terlalu berlebihan lah untuk kris ya. Mungkin untuk yang dari sisi faktor GPN-nya memang untuk faktor GPN di sini kan untuk kartu debit memang sudah menggunakan jaringan domestik, tapi seperti kita ketahui juga dari sisi penyedia layanan yang berasal dari negeri Paman Sam tersebut sudah terkoneksi juga ke jaringan tersebut. Jadi sebenarnya transaksi pun masih bisa diproses. Bahkan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit itu masih tetap menggunakan jalur yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan ataupun kita mencoba menghambat dari teknologi yang ada, malah kita open untuk semuanya. Jika ingin bergabung silahkan, kita sangat open. Itu dia. Nah, terkait dengan keberatan Amerika Serikat sendiri terkait dengan kris kemudian GPN begitu, apakah nanti akan berdampak misalnya terkait dengan transaksi perdagangan Indonesia Amerika atau mungkin transaksi lainnya yang menggunakan ya fasilitas digital seperti ini, Mas Andi? Kayaknya itu masih terlalu dini ya kalau kita ambil kesimpulan. Karena kan kita juga tahu ya dari sisi pemerintah sudah menyiapkan tim untuk melakukan negosiasi ya. Dan untuk proses yang dipermasalahkan sistem pembayaran ini kan hanya salah satu dari banyak faktor yang dinegosiasikan. Jadi harusnya mungkin nanti dari tim yang melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika pastinya punya pertimbangan dan banyak alasan untuk bisa melakukan negosiasi dan kita berharap bisa mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Baik, nah Mas Tesar pandangannya sendiri bagaimana? Mengingat sebenarnya tadi Anda katakan juga ini potensinya besar, kemudian manfaat yang dirasakan masyarakat, kemudian anak-anak muda zaman sekarang begitu dengan kemudahan yang ditawarkan dan biaya yang tidak terlalu mahal ini, apakah nanti juga akan menjadi suatu hal yang ada penyesuaian di sana kah atau sebaiknya kita jalan terus aja begitu? Ya, kalau saya pribadi melihat kita harusnya tetap jalan gitu ya, karena ini memang bagian dari kemandirian digital kita gitu ya, sehingga kita punya satu standar nasional gitu ya, bahkan yang tadi kata Mas Andi beberapa negara sudah mulai melakukan adopsi ya terhadap sistem QRIS kita itu. Jadi ini kalau menurut saya sih bagian dari independence kita sebagai satu negara, terutama di sisi keuangan. Lalu yang kedua masalah master dan visa gitu ya, kalau saya lihat ini sebenarnya tidak apple to apple gitu ya, yang tadi kata Mas Adi juga gitu ya. Ini adalah bagian dari payment digital, sedangkan kalau yang Visa Master kan lebih ke kartu kredit gitu ya, dan sifatnya itu lebih ke bukan cash gitu ya.
dan beberapa orang saja yang sekarang punya akses terhadap kartu kredit gitu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin Trump melihat ada penurunan transaksi lewat kartu kredit, dia cari-cari celah mungkin gara-gara GPN atau gara-gara QRIS gitu. Kalau menurut saya ini nggak apple to apple, dan ini agak lucu gitu ya, ketakutan si Donald Trump terhadap GPN dan QRIS ini. Baik, tapi kalau Anda melihat, ya tadi, ini kan sebenarnya tidak akan mengganggu sistem pembayaran juga begitu kan, digital antara Indonesia dan Amerika Serikat begitu. Sementara Anda melihat solusi apa nih? Atau mungkin kita harus bersikap seperti apa begitu Mas Tessa? Iya, jadi kita sebenarnya terbuka saja gitu ya. Visa terutama yang disebut ya visa, dan masyarakat sebenarnya pengen apa sih terhadap QRIS dan GPN kita gitu ya. Ataukah lebih masalah yang 25% tadi gitu ya, saya melihat seperti itu ya. Atau dia pengen punya standar sendiri gitu ya, yang tidak mau memakai QRIS gitu ya. Dan ini harusnya mereka terbuka, jadi kita tahu oh ternyata mereka maunya seperti ini. Mungkin kita bisa terjadi adopsi sedikit gitu kan, atau perubahan, atau mereka yang tetap mengikuti kaedah-kaedah yang sudah kita rancang gitu ya. Sehingga diskusi yang kita lakukan ke depan itu lebih membangun, bukan hanya kritik-kritik yang kadang-kadang kita jadi tebak-menebak, sehingga ya kadang-kadang jadi polemik saja, sehingga ada ujungnya jadinya. Baik. Nah, kalau sikap dari APGI sendiri bagaimana nih Mas Sandi begitu dengan kondisi ataupun keberatan yang sudah disampaikan, dan sebenarnya cukup hangat juga sekarang menjadi perbincangan di Indonesia nih. Iya. Kalau kami dari Payment Gateway kan mengikuti sesuai regulator, dari regulator kami adalah Bank Indonesia, jadi kami akan tetap mengikuti arahan dari Bank Indonesia. Saat ini sih memang belum ada suatu instruksi ataupun info apapun terkait hal ini, tapi ya kami tetap standby. Tapi kalau dari sisi kami sendiri ya melihat adalah ya kris ini justru bisa membantu menjangkau para UMKM, para pelaku bisnis dengan lebih cepat, dengan murah gitu kan. Artinya sebenarnya semua diuntungkan. Di mana ketika tadi transaksi itu mungkin bersifat lebih mahal dan lebih susah, dengan adanya kris dan GPN, artinya kan semua bisa terjangkau. Artinya proses ini bisnis yang terjadi bisa lebih cepat, bisa lebih menjangkau banyak pihak, dan semua sumber dana bisa digunakan. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan penggunaan kris, kemudian GPN sendiri di Indonesia begitu yang saat ini masih ada, kemudian harus segera dituntaskan sehingga mungkin bisa menjadi penyeimbang juga dengan adanya ya concern dari Amerika Serikat, tapi kita memperbaiki sistem juga nih di dalam negeri misalnya, Mas Andi. Ya, tentu. Pastinya dari sisi yang kita sudah lakukan saat ini, baik kris dan GPN, itu kan belum sempurna juga. Masih banyak hal yang harus kita memang tingkatkan juga. Cuman bukan berarti bahwa kita harus melakukan penyetopan ataupun pemberhentian teknologi. Justru dengan adanya kris dan GPN ini, saya setuju juga dengan Mas Tessa, ini adalah salah satu kedaulatan dari sistem pembayarannya kita. Ini adalah suatu original sistem yang kita miliki dan kita pakai bersama, dan seharusnya kita jaga bersama juga dari sisi pelaku bisnis maupun dari sisi masyarakat. Terakhir harapan juga dari Mas Andi gimana sih terkait dengan negosiasi perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia terkait dengan ya terutama sistem pembayaran ekspor impor kita lah misalnya begitu. Bisnis itu kan nggak hanya di lokal ya, pasti juga akan melakukan cross border ke luar negeri. Jadi kami ya pasti berharap yang terbaik ya, bahwa perdagangan, terjadinya pembayaran di perdagangan tersebut lintas negara itu pasti akan melibatkan banyak pihak, banyak pemerintah yang terlibat juga. Jadi kami mengharapkan yang terbaik dan tidak ada hal-hal yang merugikan lah, baik di kedua belah pihak. Itu sih, Mas. Baik. Mas Tessa, terakhir bagaimana juga Anda melihat proses negosiasi yang masih berlangsung begitu oleh pemerintah Indonesia di Amerika Serikat? Ya baik. Saya berharap pemerintah tetap tegas gitu ya, mempertahankan tadi kedaulatan kita terhadap dunia digital payment terutama gitu ya. Apapun nanti hasil diskusinya, sebaiknya kita mencari titik temu yang tanda kutip jangan sampai kita yang agak lebih direndahkan oleh mereka, karena ini sebenarnya ketahanan domestik kita gitu ya, bahkan sebenarnya untuk luar negeri itu untuk apa ya bisa dibilang TKW ya atau TKI gitu ya yang menggunakan QRIS ini juga banyak. Jadi kalau menurut saya sih tinggal kita mencari titik temu sehingga nanti terjadi open interoperability antara API mungkin itu bisa kita lakukan segera seperti itu. Itu dia, diharapkan justru kerjasamanya makin erat ya antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia sehingga bisa memanfaatkan mungkin luar biasa sekali begitu transaksi ekspor impor kita akan semakin lebih mudah mungkin dengan menggunakan mekanisme seperti ini begitu ya. Baik. Pak Sandi, Mas Tessa terima kasih banyak nih sekali ya waktunya terbatas, mungkin next kita bisa bahas lebih jauh lagi begitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali nih Mas Sandi, Mas Tessa, terima kasih. Terima kasih.
Mas Andi, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.